teman-teman, perkenalkan nama saya Devrianus, saya perwakilan dari kelompok 3. Kami akan membuat video nilai-nilai Pancasila dalam menangkal radikalisme. Radikalisme di Indonesia cukuplah banyak. Yang pertama adalah radikalisme agama. Contohnya kelompok atau individu yang berusaha memaksakan berprestasi ekstrim terhadap ajaran agama. Contohnya seperti teroris. Yang kedua ada radikalisme politik, yaitu adalah gerakan yang ingin mengubah sistem atau struktur pemerintahan secara drastis. Yang ketiga adalah radikalisme sosial. Contohnya adalah orang-orang yang memisahkan suku-suku agama, ras, dan budaya atau pemaksaan. Yang keempat adalah radikalisme ekonomi. Contohnya seperti mengganti sistem kapitalisme dengan komunisme atau anarkisme. Yang kelima, radikalisme lingkungan. Gerakan lingkungan ekstrem yang berusaha menghentikan semua kegiatan industri yang merusak lingkungan secara radikal, termasuk melakukan sabotase atau tindakan destruktif untuk melindungi lingkungan. Yang terakhir adalah radikalisme ideologi atau budaya. Radikalisme yang mendorong penghapusan budaya, norma atau nilai tertentu yang dianggap merusak atau tidak sesuai dengan ideologi yang dianut, seperti kelompok yang ingin melarang budaya atau praktik yang berada dari keyakinan mereka. Permasalahan radikalisme. Yang pertama, tindakan kekerasan dan terorisme. Radikalisme sering memicu kekerasan atau aksi terorisme yang mengancam keamanan dan nyawa masyarakat. Aksi ini merusak fasilitas publik dan meningkatkan ketakutan dalam masyarakat. Yang kedua, perpecahan sosial dan intoleransi. Radikalisme menciptakan pandangan kami versus mereka yang menyebabkan intoleransi dan perpecahan dalam masyarakat. Ini dapat merusak hubungan antara kelompok serta menimbulkan prasangka dan diskriminasi. Ketiga, pengaruh negatif pada generasi muda. Radikalisme sering menyasar anak muda yang masih mencari identitas. Mereka mungkin terpapar melalui media sosial atau kelompok tertentu, sehingga rentan pengaruh pada pandangan ekstrem. Yang keempat, destabilitas politik dan ekonomi. Radikalisme juga dapat memicu ketidakstabilan politik dan ekonomi karena merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan menghambat investasi. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. 5. Gangguan terhadap nilai-nilai toleransi. Radikalisme dapat menghancurkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan yang seharusnya dijaga dalam masyarakat multikultural. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih sulit untuk menerima perbedaan. Penyelesaian permasalahan radikalisme. 1. Pendidikan penyuluhan. Pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengatasi radikalisme melalui pendidik yang berhabis pada toleransi. Pemahaman agama yang moderat dan kesadaran multikultural. Generasi muda dapat memahami nilai-nilai keberagaman dan saling menghormati. 2. Membangun keadilan sosial dan ekonomi. Radikalisme sering muncul dari ketidakpuasan ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat mendorong program-program kesejahteraan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil untuk mengurangi faktor-faktor pendorongan radikalisme. 3. Kerjasama antara lembaga, pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan perlu bekerjasama dengan mengidentifikasi dan menangani potensi radikalisme. Hal ini bisa berupa pelatihan bagi guru dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi tanda-tanda radikalisme di tingkat lokal. 4.
pengawasan dan regulasi media sosial. Radikalisme sering menyebar melalui media sosial. Pemerintah dan perusahaan teknologi dapat bekerja sama untuk mengawasi dan menghapus konten radikal serta memberikan edukasi digital kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme di internet. Rehabilitasi dan deradikalisasi. Bagi individu yang sudah terpapar radikalisme, program rehabilitasi dan deradikalisasi sangat penting. Program ini bisa mencakup bimbingan psikologis, pelatihan keterampilan kerja, dan konseling yang membantu mereka kembali berpotensi positif bagi masyarakat. Yang ketujuh, peningkatan peran keluarga dan pendidikan agama yang Cok dewe. Ulang-ulang. Mulai pindah langsung. Piye mana peningkatan peran keluarga dan pendidikan agama yang moderat. Keluarga berperan penting dalam bentuk pemahaman nilai-nilai agama dan sosial. Pendidikan agama yang moderat dan sesuai konteks juga mendapat mencegah berkembangnya paham radikal sejak dini. Oke teman-teman, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami tentang nilai-nilai Pancasila dalam menangkal radikalisme. Sekian dan terima kasih. Coba lihat dulu videonya.